Pemirsa, buntut dari ultimatum Ahmad Dhani terhadap Once Mekel untuk tidak membawakan lagu Dewa 19 melebar. Bukan hanya Once, Dhani bersama kuasa hukumnya berujar akan menuntut siapa saja yang menyanyikan lagu Dewa 19 tanpa seizin manajemen. Tak hanya itu, Dhani yang ditemui menegaskan tak segan memproses secara hukum. Saya akan mengumumkan secara pribadi, menurut Dirjen Haki itu adalah sebuah pengumuman dari pencipta lagunya, itu adalah sebuah hak daripada pencipta. Ya. Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik, ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Ya, saya larang Once Mekel atau Elfonda Once, disingkat IO, bisa juga, melarang untuk menyanyikan lagu Dewa. Kenapa? Karena Dewa saat ini sedang melakukan tour setelah Lebaran itu setiap minggu 2 kali. Tour bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa. Dhani melarang Once membawakan lagu Dewa lantaran dianggap melanggar aturan manajemen soal royalti. Pionir Dewa 19 menduga jika event organizer atau IO yang mengundang Once sengaja meminta mantan vokalis Dewa 19 itu menyanyikan lagu-lagu Dewa. Namun menurut Dhani, sesuai aturan jika menyanyikan lagu Dewa 19 sudah selayaknya meminta izin pemiliknya. Sementara itu, Once yang semula diam pada akhirnya angkat bicara. Pada awalnya, Once merasa bingung dengan ultimatum pentolan Dewa 19 itu. Namun pada akhirnya Once yang ditemui berusaha menjelaskan siapa yang seharusnya membayar royalti jika ia diundang untuk acara tertentu dan membawakan lagu-lagu Dewa 19. Ya, kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam, mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan gitu aja. Ya. Lu pakai lagu gue, ya sebatasnya dong, lu bayar gue. Ya. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Ya. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan. Ya. Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya. Bicara hak moral, saya sih memang ada disebutkan hak moral ya, Mas Dhani. Ya, mungkin dia ingin mengatakan yang pertama. Lu harusnya ngomong gitu. Ya, tapi dia sendiri nggak pernah ngomong dengan saya. Tiba-tiba dia memberikan larangan. Teks, bukan, dulu pernah memberikan lewat lawyernya untuk manajemen saya membayar sejumlah uang. Oh, udah tempat ditagih berarti. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh lawyer itu ya, untuk menagih sejumlah uang. Ya. Yang jumlahnya besar ya. Untuk setiap lagu yang saya bawa. Permasalahan royalti antara Dewa 19 dengan Once Mekel kabarnya sudah lama terjadi. Hanya saja keduanya masih terlihat akrab, bahkan tak jarang masih tampil satu panggung. Hanya saja ketegasan suami Mulan Jamila melarang Once Mekel dan siapa saja yang membawakan lagu Dewa 19 tanpa izin manajemen yang disertai ancaman pidana sudah tidak main-main lagi. Jika demikian, lantas bagaimana sikap Once Mekel? Benarkah ia tak akan menyanyikan lagu-lagu dari Dewa 19 lagi? Saya bukan orang seperti itu. Kalaupun saya melawan hukum, saya akan mencoba memberikan saran dan merubah itu dengan konstruktif, tidak dengan melawan seperti itu. Tidak. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bahwa saya sangat peduli terhadap nasib teman-teman musisi dan juga terutama
teman-teman musisi tercipta ya, yang tidak semuanya memiliki nasib sehebat Ahmad Dhani ya. Banyak juga yang masih berjuang untuk mendapatkan royaltinya sesuai dengan sistem yang seharusnya berlaku. Itu yang harus saya klarifikasi. Bahkan saya juga membantu beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan hak-hak pencipta yang sebenarnya kemarin itu ingin dihapus ya melalui gugatan label-label atau kelompok label tertentu ya. Dan itu sudah kita menangkan dari sisi musisi dan pencipta bahwa lagu-lagu yang sudah melewati masa itu kembali kepada pencipta. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Dewa, lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani dan Andra, ini mayoritas diciptakannya oleh Mas Dhani dan Mas Andra, itu tidak boleh dinyanyikan selama konser Dewa berlangsung. Nah tentu di luar itu kan ada pengecualian. Mas Dhani dalam hal ini, apalagi tadi ditanya yang tidak diciptakan oleh Mas Dhani ya silahkan, karena bukan haknya Mas Dhani untuk melarang kalau bukan lagunya tidak diciptakan oleh Ahmad Dhani. Nah konteksnya sekarang adalah lagu-lagu hit Dewa 19 yang memang bukan diciptakan oleh Saudara Once. Itu aja garis besar. Aktor Rizal Gibran melaporkan balik Sarah istrinya ke polisi atas dugaan pencurian data dan kesaksian palsu. Pelaporan ini menjadi pertanda jika mediasi Rizal Gibran dengan Sarah gagal. Ya, ada 2 LP lagi di Polres Metro Bekasi, itu terkait pencurian data dan juga kesaksian palsu. Di kesaksian palsu itu dan pencurian data itu terkait pada saat persidangan di Pengadilan Agama. Rizal mengaku tetap pada pendiriannya, tidak terima dengan tudingan Sarah soal KDRT dan penyimpangan seksual. Namun Rizal menolak untuk menjelaskan ketika disinggung soal pengakuannya yang memiliki bukti kuat yang bisa mematahkan keinginan Sarah agar Rizal Gibran dihukum maksimal. Ini ada konteks permasalahan hukum, harusnya diselesaikan secara musyawarah atau secara tabayun lah ya gitu kan. Kan kayak waktu di Pengadilan Agama kan juga kita selesaikan secara tertutup, apalagi tertutup gitu kan. Nah kalaupun memang ada permasalahan-permasalahan kan harusnya kan ada undangan somasi dulu atau undangan hukum gitu kan. Kalau ini kan seperti petir di siang bolong, tiba-tiba jeger gitu kan ya, karena sudah ada suatu tindakan hukum ya kita harus counter dengan hukum juga karena negara-negara hukum gitu kan. Jangan sampai masyarakat juga harus lebih cerdas melihatnya gitu kan. Dan saya sangat menentang seperti KDRT, sangat menentang sekali gitu kan, sangat menentang sekali. Makanya kan apapun yang didalilkan harus dibuktikan kan gitu kan, gitu. Heboh penampakan makhluk astral di rumah Jessica Iskandar alias Jedar membuat heboh publik dan netizen. Penampakan yang disinyalir hasil rekaman CCTV di rumah Jedar itu dibagikannya melalui akun media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat teras rumah Jedar yang dipenuhi bangku. Dan jika dilihat sekilas, video itu tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Namun bila dilihat secara seksama, di sebelah kiri video, terlihat penampakan bayangan samar berwarna putih yang sedang melompat-lompat. Dalam postingannya, istri Vincent Verhaeghe itu membubuhkan kalimat yang meminta doa untuk keselamatan keluarganya. Bantu doa ya, tertangkap kamera CCTV di rumah semalam. Nari-nari dan lompat-lompat. Semoga diberikan jalan yang mudah bagi arwah yang gentayangan. Tuhan Maha Baik. Amin.